Bermakna siapa yang bukan orang Indonesia, kan, yang tak boleh bercakap bahasa Indonesia, mereka dipaksa. Sebab itu kalau kita lihat muka Jawa tapi nama Cina di Indonesia seperti itu tidak dipaksa. Kalau kalian tidak mau menggunakan bahasa Indonesia, ya gak usah sekolah, kan gitu dulunya. Karena pembelajaran di TK sampai perguruan tinggi itu menggunakan bahasa, mau tidak mau kalian harus bisa bahasa Indonesia sebagai warga negara Indonesia dan melaksanakan tugas sebagai warga negara yang baik. Mempelajari bahasa kebangsaan itu apa salah? Sedangkan kalian orang Malaysia, bahasa Melayu itu bahasa kebangsaan loh, tapi tidak semua bisa ngomong. Tidak boleh berbahasa Melayu dengan baik, kan gitu bahasa mereka. Bukannya dilarang, tidak boleh dalam bahasa Malaysia ya, berarti tidak bisa dalam bahasa Indonesia. Tidak bisa berbahasa Melayu dengan baik. Itu salah kalian sendiri, ngapain nyinggung-nyinggung Indonesia. Yakin nggak dipaksa untuk berbahasa Indonesia? Yakin? Karena kewajiban dan dipaksa itu adalah dua hal yang berbeda. Benar? Berkewajiban untuk berbahasa Indonesia sembari menikmati hak-hak menjadi warga negara Indonesia itu adalah hal yang adil. Benar? Masa mau menikmati hak menjadi warga negara Indonesia aja, tapi nggak mau menjalankan kewajiban? Geram anak asyik cakap bahasa Indonesia. Wanita ini suruh nyanyi lagu negara aku setiap kali tersasul, biar reti sayang negara sendiri ya. Ya doh, budak-budak zaman sekarang kuat sangat weh. Tengok konten Indonesia lagi-lagi dekat tahu buta merah tu, YouTube aku kan. Ya pak, baik kak. Ya pengen sekali. Tapi jujur lah, aku pun ada juga tengok konten Indonesia ni. Lagi-lagi kat YouTube tu dia buat short film yang kartun tu. Rasa macam aku tak tahu lah apa tarikan. Maybe sebab alunan bahasa dia ataupun yalah, aku pun tak tahu lah. Geram anak suka cakap bahasa Indonesia. Ibu denda menyanyi lagu negaraku. Aku capai hanga. Dia terus sampai diri segitunya. tegak. Anak ni akan mudah ingat apa yang selalu dia dengar, apa yang selalu dia lihat. Anak ni macam span, mudah serap apa yang ada di sekeliling dia. Kalau hari-hari dia dengar dan tonton konten bahasa Indonesia, itulah yang dia akan tiru. Tak salah pun kalau anak nak belajar bahasa lain. Bahasa tu ilmu, tapi jangan sampai dia keliru. Saya tersentap dengan kata-kata Zidin Aziz. Bahasa Melayu ni dijajah penjajah. Penjajah yang dimaksudkan bukanlah mereka, tapi adalah diri kita. Sebab tu ibu ayah kena ambil peranan, pantau apa yang anak dengar, apa yang anak tonton, dan tolong tanam dalam diri anak rasa cinta akan bahasa ibunda kita. Kita punya kesamaan budaya atau kesamaan tradisi. Di Indonesia juga ada Melayu ya, ada Melayu Riau, ada Melayu Sumatera. Kita nggak terpengaruh sama bahasa Malaysia. Buat kita bahasa Indonesia adalah yang nomor satu. Kalaupun Ipin Ipin jadi tontonan di Indonesia hanya sekedar buat hiburan, nggak ada yang namanya kita terpengaruh. Anak saya dari kecil udah nonton Ipin Ipin, tapi tetap kalau ngobrol dengan temannya atau dengan ngomong sama ibu bapaknya tetap pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa daerah kita sendiri. Ya kalau yang orang Jawa pakai bahasa Jawa, kalau orang Sumatera ya pakai bahasanya tradisi mereka Sumatera, bahasa tradisional Sumatera. Kalau yang di Riau ya kadang ada yang pakai bahasa Melayu. Buat kita bahasa Melayu itu ibarat kayak bahasa kampung lah, bahasa tradisional lah, kayak gitu ya. Kalau dibilang Malaysia berpengaruh di Indonesia, enggak sama sekali. Malaysia enggak berpengaruh di Indonesia. Upin Ipin hanya sekedar tontonan atau sekedar hiburan. Boleh tanya anak-anak yang ada di Jawa, mereka enggak bisa sama sekali pakai bahasa Melayu. Ataupun kalau kalian pakai bahasa Melayu di Jawa, mungkin cuma hanya sekedar disenyumin aja, boleh tawain kali. Wah bro, Upin Ipin enggak berpengaruh sama sekali buat negara kami. Kita punya kesamaan budaya. Masukkan karakter anak Indonesia, tapi saya nggak mau ibu bapa dia mati. Jadi ibu bapa nanti itu mesti insinyur. Dia datang ke sini, ibu bapa dia insinyur, jadi dia ada status. Bukan anak mati. Dan ada dia kerja ayah ibunya. Dia kerja di sini. Jadi kita tidak menjelekkan orang Indonesia. Itu harus semua sensitif. Budak zaman sekarang tengah menggunakan bahasa tu, itu bahasa Melayu kita sendiri. Contoh macam tadi perkataan teman tu. Teman itu, ya cikgu tadi dah sebut, wujud dalam kamus dewan. Memang ada. Dan kita guna teman seperjuangan, kita tak guna kawan seperjuangan. Mungkin penggunaan konteks dia tu berbeza lah, sehinggalah cikgu tu nak menanda, dia rasa konteks ini dia dah bunyi Indonesia. Jadi betul, saya setuju dengan apa yang cikgu tu sampaikan. Dan berkenaan
penggunaan bahasa Indonesia ni mungkin atas dasar negara juga, kerana orang tanya kepada kita, boleh tak kita nak jadi macam Indonesia yang semua akan terus bercakap bahasa Indonesia? Jawapan dia tak boleh. Kita tak akan boleh buat rakyat kita semua ni bercakap bahasa Melayu. Saya cakap memang tak boleh. Sebab negara kita dibina atas dasar integrasi. Indonesia dibina atas dasar asimilasi. Bermakna siapa yang bukan orang Indonesia, kan, yang tak boleh bercakap bahasa Indonesia, mereka dipaksa. Sebab itu kalau kita lihat muka Jawa tapi nama Cina. Nama Cina. Tapi kalau kita di Malaysia integrasi, kamu boleh terus amalkan apa fahaman kamu, kamu boleh terus bercakap dalam bahasa kamu. Kerana itu kita ada perbezaan itu, dan itulah pandangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik, kita baru saja melihat video. Kita akan mereaksi satu persatu ya videonya ya. Tadi dikatakan bahwa di Indonesia itu dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Apakah demikian? Kayak bener aja ya, asimilasi, integrasi, kayak bener ya. Sekarang gini kawan. Kemudian tadi juga dijawab oleh orang India yang tinggal di Indonesia. Apakah menggunakan bahasa Indonesia itu dipaksa? Pertanyaannya kan gitu. Dipaksa dan melaksanakan kewajiban sebagai negara, sebagai warga negara yang baik itu berbeda. Pertanyaannya kan begitu. Sedangkan bahasa Indonesia itu merupakan teknik pembelajaran di Indonesia, itu penyampaiannya dengan bahasa Indonesia, tidak dipaksa. Apakah orang-orang selain orang Indonesia itu tidak boleh menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia? Ya boleh. Anda mamanya begini ya, sing wong Jawa, wong suku Jawa, apakah tidak boleh ngomong Jawa? Pertanyaannya begitu. Ya boleh. Boleh ini dalam bahasa Indonesia loh ya, bukan boleh dalam bahasa Malaysia. Karena tidak boleh dalam pengertian bahasa Indonesia dan tidak boleh pengertian bahasa Malaysia itu berbeda. Tidak boleh di Indonesia itu berarti dilarang, tidak diperkenankan. Kalau tidak boleh dalam bahasa Malaysia itu artinya tidak bisa, kan begitu toh. Jadi ini berbeda. Ini ada seorang anak Malaysia seperti orang terpelajar ya, orang pinter itu, orang pinter. Tapi dia bilang katanya di Indonesia dipaksa, tidak ada pemaksaan. Tetapi kalau di dalam pembelajaran sekolah gitu ya, sekolah dari tadika mesra dari TK sampai perguruan tinggi memang diwajibkan dengan menggunakan bahasa Indonesia, tapi tidak dipaksa. Kalian tidak mau sekolah di situ juga tidak apa-apa, nggak usah sekolah. Kalau naik sekolah ya harus pakai bahasa Indonesia kan. Dan juga bahasa Indonesia itu merupakan visi besar dari pendiri bangsa Indonesia. Visinya jauh ke depan. Kenapa begitu harus bahasa Indonesia? Karena Indonesia itu sukunya banyak, terdiri berbagai macam suku. Dari Sabang sampai Merauke itu ngomongnya macam-macam. Berbagai macam bahasa, ratusan bahasa daerah. Kalau tidak ada bahasa Indonesia, bagaimana cara berkomunikasi? Sedangkan di Malaysia sendiri, sebenarnya kalau ini orang-orang Malaysia itu tidak menyinggung Indonesia itu tidak masalah. Terserah, lu mau ngapain juga terserah. Lu mau pakai bahasa Melayu kayak mau pakai bahasa apa kayak gua pikirin. Tapi kebanyakan mereka menyinggung kita. Seperti kasus kemarin yang anak-anak mengerjakan pelajaran mengarang, cikgunya sampai marah-marah. Ya, itu urusan mereka kalau tidak menyinggung bahasa Indonesia. Sedangkan konten kreator sosial media itu tidak bisa dicegah. Seperti video berikutnya kan ada juga. Tidak salah, bahasa itu ilmu. Tergantung kalian sendiri bagaimana mengajari anak-anak kalian, kan begitu. Juga dijawab di Indonesia dengan film Ipin Upin kan gitu toh. Ipin Upin nggak ngaruh sama anak-anak Indonesia, nggak ada pengaruhnya. Hanya sekedar pentontonan saja. Dijelaskan toh dari influencer Indonesia tadi tidak ada pengaruhnya. Lantas kenapa dulu kok ada karakter Susanti di situ? Itu marketingnya Malaysia yang membuat film Ipin Upin.
agar ditonton orang Indonesia, kan begitu. Orang Indonesia terwakili di dalam film Ipin Upin dengan Susanti, akhirnya ramai di Indonesia, dan sampai sekarang pun Ipin Upin masih banyak disetel di TV. Anak-anak tidak terpengaruh melaksanakan tugas-tugas dengan di sekolahan bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia, tidak terpengaruh dengan bahasa Melayu, kan gitu toh. Gitu ceritanya, begitu kawan. Rotok ngegas iki. Begitu. Jadi ini anak yang bilang katanya Indonesia memaksa, tidak ada paksaan. Memang sistem pendidikan di Indonesia seperti itu, tidak dipaksa. Kalau kalian tidak mau menggunakan bahasa Indonesia, yo gak usah sekolah, kan gitu dulunya. Karena pembelajaran di TK sampai perguruan tinggi itu menggunakan bahasa, mau tidak mau kalian harus bisa bahasa Indonesia sebagai warga negara Indonesia, dan melaksanakan tugas sebagai warga negara yang baik. Mempelajari bahasa kebangsaan itu apa salah? Sedangkan kalian orang Malaysia, bahasa Melayu itu bahasa kebangsaan loh, tapi tidak semua bisa ngomong. Tidak boleh berbahasa Melayu dengan baik, kan gitu bahasa mereka. Bukannya dilarang, tidak boleh dalam bahasa Malaysia ya, berarti tidak bisa dalam bahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Melayu dengan baik. Itu salah kalian sendiri, ngapain nyinggung-nyinggung Indonesia? Pembelajaran kalian kan berbeda, kan gitu loh. Selama tidak menyinggung Indonesia, kami tidak masalah. Cuek-cuek aja, emang gua pikirin. Balik lagi ke situ toh. Semua konten kreator Indonesia itu rata-rata ya counter attack. Kalau kalian tidak menyinggung, ya kami tidak ngapa-ngapain. Gitu. Aja nyolot gitu. Judulnya kan gitu. Oke, cukup sekian reaksi dari Pak Degabut. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Ada yang baik jadikan pelajaran, yang jelek buang saja. Pak Degabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.